Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasul wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tentunya binikmatihi tatimmus shalihah, atas nikmat yang terus Allah limpahkan kepada kita. Kita masih nyaman, tenang menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Lihat saudara kita yang di Gaza, Palestina, berkata hentinya digempur oleh Yahudi laknatullah. Maka patutnya kita banyak mensyukuri nikmat Allah ini menjalankan puasa nyaman dan tenang. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat uswah terbaik kita, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam rahmat juga tercurah untuk keluarga dan para sahabatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahimakumullah. Telah berlalu bulan Ramadan ini, begitu cepatnya berlalu. Pertanyaannya, bagaimana kita telah mengisi Ramadan yang telah kita lalui? Ada yang berpuasa Ramadan tapi dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana bisa terjadi kepada orang ini? Sedangkan kata Rasulullah SAW, barang siapa berdusta dan mengamalkan dosanya, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh kepada puasanya. Bagaimana seorang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Ada juga sebagian manusia, dia berpuasa tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ada apa dengan orang ini? Padahal Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, penjelasan tentang hukum di dalamnya, pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tapi ada manusia tidak pernah mau menyentuh Al-Quran. Dia masih sama harinya dengan hari-hari biasa. Padahal sejatinya bergeraknya hari Ramadan ini sampai akhir, mestinya kita terus menegakkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Kita bangga memang, bersyukur teman-teman kita di awal Ramadan memenuhi masing-masing dimanapun berada. Tapi makin hari makin surut. Kemana mereka? Rekan-rekan sidang jamaah Jumat ini, Allah memuliakan bulan Ramadan ini, kata Imam Mukatsir, karena mulianya bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di dalam. Oleh karena itu, seyogyanya kita menamatkan satu kali saja bacaan kita di bulan Ramadan ini. Karena itu merupakan juga petunjuk bagi kita. Tadi dijelaskan petunjuk antara hak dan yang batil. Bagaimana kita mendapatkan jalan yang murni, lurus dalam hidup ini, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, rekan-rekan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu masih ada. Kita gerakkan dan potensi kita tekadkan mengisi hari yang tersisa ini agar kita bisa memenuhi waktu-waktu kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bisa melihat dari banyak para tabi'in tentang bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran. Imam Al-Bukhari ketika malam dia membaca 20 ayat per rakaatnya. Sampai masuk waktu subuh dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan menjelang berbuka puasa dia telah menamatkan satu khatam kali Al-Quran. Kita juga bisa melihat bagaimana panutan kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 6 kali menamatkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, tidakkah kita mau mengisikan waktu kita kepada hal yang bermanfaat ini? Dan contoh lagi, Al-Aswad bin Yazid, ulama besar tabi'in, ketika memasuki Ramadan, dia menamatkan Al-Quran itu setiap 2 malam sekali. Setiap 2 malam dia menamatkan Al-Quran. Dan banyak lagi contoh-contoh dari ulama lainnya, yaitu Qatadah juga demikian, menamatkan Al-Quran setiap malamnya dan ketika masuk sebelum malam terakhir, setiap malam dia khatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Apa yang terjadi pada kita sebenarnya? Kita katakan itu pegangan hidup, tapi kita tidak pernah atau mau cinta kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya. Dari zaman nanti kata Rasulullah, puasa akan datang kepada Allah, si fulan telah menahan syahwatnya, makan minumnya. Aku bersaksi atasnya dan meminta syafaat kepadamu ya Allah. Begitu juga Al-Quran, dia akan datang, si fulan telah bergadang waktu malam, dan aku telah bersaksi dia membaca Al-Quran dan memohon kepadamu ya Allah berikan syafaat kepadanya. Kenapa kita tidak baca Al-Quran? Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bihi bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun wa mim harfun." Kata Rasulullah, barang siapa membaca satu ayat Al-Quran akan diberikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu Allah dikatakan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, alif lam ini bukan satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam saja sudah mendapatkan 30 kebaikan, apalagi kita menamatkan Al-Quran ini. Kemana kita sebenarnya? Mana kita bilang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agama ini, cinta kepada puasa, tapi hari-hari kita banyak kita lalaikan pada hal yang tidak bermanfaat. Kita habiskan menonton ketawa ketiri yang tidak ada manfaat sedikit pun. Habis waktunya selama puasa, menunggu berbuka, hanya menghabiskan waktunya sia-sia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Rasulullah, baca Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang dari kiamat menjadi syafaat kepada yang membaca. Oleh karena itu, hari terus berlalu. Tinggal bagaimana kita
mengisi waktu yang tertinggal ini. Tentunya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, syafaat akan tidak dapatkan insya Allah dengan apa yang kita amalkan itu membaca Al-Quran. Dengan apa kata para ulama adalah terhalangnya kita dari keburukan dan akan mendapatkan banyak kebaikan. Oleh karena itu juga nanti 10 malam yang ditunggu-tunggu sebenarnya kita giatkan waktu kita, sisihkan waktu kita. Jangan kita hanya habiskan untuk dunia. Sisihkan waktu 10 malam terakhir. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membangunkan istrinya. Dia pergi ke rumah Fatimah, ke rumah Ali bin Abi Thalib, membangunkan supaya mereka beribadah kepada Allah, menghidupkan seluruh malam terakhirnya akan mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu rekan-rekan jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita gunakan potensi waktu yang masih tersisa ini agar kita betul-betul mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sedang Jumat rahimakumullah, mari kita penuhkan masjid-masjid yang ada di dekat kita untuk mengisi 10 malam yang akan sebentar lagi kita temui tentunya, agar kita itu betul-betul menjadi karakter yang berubah setelah Ramadan ini. Bukan sama dengan hari biasa, tapi kita harapannya dengan puasa takwa ujungnya, agar kita itu benar-benar menjadi orang-orang yang tergolong takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khairul hajat.